Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya. Langsung saja sebelum memulai pelajaran, silahkan berdoa dulu dan disiapkan alat tulis menulisnya ya. Untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang atletik, yaitu jalan cepat. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang lari jarak menengah ya. Lari jarak menengah. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang perbedaan antara lari jarak pendek dengan lari jarak menengah. Nah, untuk itu silahkan ini disimak dengan baik-baik ya. Untuk lari jarak pendek yaitu seorang pelari akan mengeluarkan tenaganya semaksimal mungkin dan lari sekencang-kencangnya ketika lari tersebut baru dimulai. Jadi sudah start, dimulai, nah si pelari itu akan lari sekencang-kencangnya. Sedangkan untuk lari jarak menengah, seorang pelari harus mampu mengatur secara bertahap tentang energinya agar tidak kelelahan sebelum sampai pada garis finish karena lintasannya yang cukup panjang. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya, lari jarak menengah adalah olahraga lari dengan jarak 800 sampai 30 meter. Untuk nomor lari jarak menengah yang biasanya diperlombakan yaitu untuk putra maupun putri dibagi menjadi 3 nomor, yaitu dengan panjang lintasan lari 800 dan lari lintasan 1500 dan yang terakhir lari dengan panjang lintasan 3000 meter. Pada pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang teknik dasar start yang digunakan dalam lari jarak menengah. Nah, untuk yang teknik ini, lari jarak menengah, kita menggunakan teknik berdiri atau standing start. Nah, aba-aba yang digunakan ini yaitu ada 2, bersiap atau on your mark, dan yang terakhir aba-aba ya atau biasanya dengan suara letusan pistol. Untuk teknik dasar start yang A yaitu aba-aba bersiap atau on your mark. Pelari ini berdiri di tempat yang telah disediakan atau di tempat start ya, di belakang garis start. Yang kedua, setelah itu pelari akan memposisikan kedua kaki, dibuka selebar bahu, salah satu kaki yang terkuat diletakkan di depan dan yang satunya di belakang seperti contoh gambar yang sudah ada. Nah, posisi badan dicondongkan sedikit ke depan dan diposisikan tangan sesuai dengan tubuh yang telah dibentuk. Yang kedua, aba-aba ya atau biasanya ada letusan pistol. Nah, pada aba-aba ya ini, pelari ini akan langsung melakukan tolakan atau berlari menggunakan kaki yang ada di depan dan kaki yang ada di belakang. Dan segera melangkah ke depan dengan lari sekencang-kencangnya, tapi tetap mengatur tenaga yang dimiliki. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik dasar untuk lari jarak menengah. Teknik dasar ini ada 3, yaitu awalan lari, ada ketika di tikungan, teknik dasar ketika di tikungan. Yang ketiga adalah teknik saat mendekati garis finish. Nah, untuk yang ini kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya ya. Yang membedakan teknik dasar lari ini adalah yang di kedua ini, teknik yang kedua yaitu teknik ketika di tikungan.
ketika teknik awalan lari. Nah, pada saat aba-aba iya sudah dimulai, maka pelari akan segera berlari, dan pada saat kondisi tersebut posisikan badan yaitu tegak, lurus, dan rileks agar tenaga yang keluar itu tidak terlalu banyak. Yang kedua ada posisi kepala. Yang ketiga ayunan lengan tetap rileks. Yang keempat saat berlari posisi lutut saat mengayun tingginya tidak melebihi pinggul. Dan yang terakhir, ketika berlari jangan menggunakan kekuatan penuh. Agar apa? Agar tenaganya tetap tersimpan untuk melewati lintasan-lintasan selanjutnya. Dan tetap fokus pada pandangan ke depan dan mendekati garis finish. Nah, di teknik selanjutnya yaitu teknik ketika di tikungan. Nah, teknik ini ada beberapa, yaitu pilihlah lintasan di sebelah kiri. Karena apa? Tikungannya itu biasanya di posisi kita lebih mudah, yaitu di posisi sebelah kiri. Karena jarak yang ditempuh pun juga dekat. Yang kedua, posisikan badan tegak dan miring ke kiri karena lintasannya berbelok ya. Yang ketiga yaitu posisi kepala. Dan yang terakhir adalah sudut lengan kanan diposisikan lebih lebar dari lengan kiri. Agar apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang terakhir adalah teknik saat mendekati garis finish atau teknik saat memasuki garis finish, yaitu condongkan dada ke depan atau membusungkan dada dan posisikan kepala agak menunduk. Pada kondisi ini, lengan atau ayunan tangan tidak boleh melebihi pinggul. Tujuannya untuk menambah kecepatan serta menjaga keseimbangan tubuh. Karena pada saat itu berlari menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga ada pandangan. Nah, pandangan ini tetap fokus ke depan dan tidak menengok kemana-mana, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Yang keempat yaitu ketika sampai pada garis finish, putarlah dada ke salah satu sisi. Di selanjutnya ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang pelari jarak menengah, yaitu ketika berlari, pelari ini terlalu tinggi mengangkat paha atau lutut. Nah, ini sudah dijelaskan ya tadi. Karena apa? Karena jika terlalu tinggi mengangkat paha atau lutut, maka ini akan cepat merasa kelelahan. Di selanjutnya yaitu berlari terlalu cepat ketika awal, sehingga tidak bisa menambah kecepatan lagi ketika sudah mendekati garis finish. Nah, ini sama ya. Faktornya yaitu nanti akan mudah lelah. Yang ketiga adalah posisi tubuh terlalu condong ke depan atau tubuh melenting ke belakang. Nah, pada posisi ini kita gunakan pada saat akan memasuki garis finish saja. Yang terakhir adalah gerakan tumpuan kaki terlalu keras ketika menapak pada lintasan, sehingga gerakan ini dapat memperlambat irama langkah kaki. Indo organisasi dalam dunia atletik. Ya, untuk Indo organisasi di nasional kita sudah sering mendengar yaitu PASI atau yang disebut dengan PASI, yakni memiliki singkatan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk di tingkat internasional yaitu IAAF.
dengan singkatan International Amateur Athletic Federation. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini kita dapat akhiri sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap berolahraga yang teratur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.